Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Arjun Sumarlan. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai form, gitu ya. Nah, di React, form itu ya mirip-mirip lah ya elemennya yang ada di native HTML, yaitu ada input gitu ya, ada select, ada juga text area gitu ya. Nah, kalau misalkan input itu kan ada macam-macam nih, ada macam-macam type-nya. Ada type-nya itu adalah text, ada type-nya itu adalah number, ada type checkbox gitu ya, ada type file dan sebagainya. Tapi kita ini akan membahas 7 saja karena yang paling familiar, yang sering digunakan adalah ketujuh ini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor ke elemen yang lainnya, komponen yang lain. Oke. Dan di React ini ada dua konsep ya untuk form, yaitu ada yang controlled component dan juga ada yang uncontrolled component. Nah, jadi ada dua, yaitu ada controlled component gitu ya. Terus yang satu lagi uncontrolled component. Nah, jadi apa sih bedanya gitu ya? Kalau misalkan control komponen, dia itu yang menghandle gitu ya, yang menghandle si apa namanya, ya ya si formnya gitu ya, si komponennya itu oleh si React komponen itu sendiri gitu ya, oleh si React komponen itu sendiri. Kalau misalkan uncontrol komponen, itu yang mengkontrol itu adalah si DOM. Oke. Nah, maksudnya apa sih? Ini pusing banget ini abstrak gitu ya. Maksudnya gini loh teman-teman, kalau control komponen itu value-nya tuh masih bisa kita ubah-ubah gitu ya, masih kita bisa ubah-ubah. Kalau uncontrol komponen, value-nya itu adalah read only. Contoh gini, ketika teman-teman, nah yang contoh yang paling mendasar gitu ya untuk uncontrol komponen adalah file input. Nah, kalau user sudah memilih file, nah namanya dan dari si objek si filenya gitu kan, files-nya itu dia bakal ada objeknya nih, ada type filenya apa, ada name-nya apa, terus ada ya mungkin URI-nya gitu ya, lokasinya, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh objek itu ya nggak bisa diubah gitu, nggak bisa diubah gitu ya. Jadi dia read only. Nah, artinya artinya gitu ya, si file input ini ya uncontrolled gitu ya, uncontrolled komponen. Nah, terus yang lain-lain bisa nggak? Ya bisa juga gitu ya, bisa juga. Bisa menjadi uncontrolled juga sesuai kebutuhan kita. Nah, tapi kalau misalkan yang lain ini seringnya kita gunakan sebagai kontrol komponen gitu ya. Udah daripada bingung gitu ya, ini abstrak banget. Jadi kita coba langsung saja ke TKP gitu ya. Nah, saya sudah membuatkan suatu uh, apa komponen React gitu ya yang melampirkan hello. Mari kita ganti saja dia sebagai form seperti apa namanya HTML biasa ya seperti itu ya. Dan kita bikin label gitu ya namanya mungkin kita ingin file input namanya name, terus kita di sini input gitu ya, input. Nah, kalau misalkan oke, sorry. Kalau misalkan di HTML gimana seperti ini gitu ya. Harus ditutup langsung. Ya, itu seperti itu ya. Dan kita tentukan type-nya apa gitu ya. Type-nya apa nih? Type-nya misalkan adalah text. Seperti ini. Oke, coba kita lihat dulu aja hasilnya seperti apa ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ada name dan isiannya seperti itu. Dan kalau misalkan kita apa namanya ketika kita pengen kasih tombol bisa juga gitu ya di sini, entah itu pakai button, entah itu pakai input juga bisa. Jadi submit
Nah, seperti itu, gitu ya. Bisa seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Nah, misal kita ya kita nggak pakai deh, nggak pakai tombol kayak gini ya. Nah, kalau kontrol komponen itu maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya ketika kita bermain data di dalam komponen, maka kita pakai apa? Pakai state ya, teman-teman ya. State kita define di sini pakai constructor, kita pakai props-nya gitu ya. Sebenarnya nggak harus pakai props ya, tapi agar lebih rapih gitu ya, agar lebih mungkin ya biar less bug juga gitu ya, biar meyakinkan gitu semuanya tertulis dengan benar. Ya. Kita di state-nya ada name seperti ini. Ini kosong dulu. Nah, kontrol komponen artinya value kita sudah define di state seperti ini, dan kita define juga di komponennya, komponen input text ini gitu ya. Nah, dia punya props namanya value, dan ini akan menjadi kontrolnya gitu ya. Kita tulis di sini. Kita coba di structuring si state-nya biar lebih rapi ya. Ini name kita taruh di sini name. Nah, seperti itu. Dan ada namanya on change, teman-teman. On change. On change ini gitu ya. Ini apa sih gitu? Ini adalah suatu function yang kita bisa define gitu ya di sini nantinya. Jadi kita bisa define suatu metode gitu ya, adalah on change gini aja deh, on change terus menjadi apa nih? Menjadi misalkan di sini adalah event ya, gitu ya. Karena nanti di sini akan ada argumen gitu ya. Argumennya adalah suatu eventnya, event dari si on change. Nah, di sini saya ingin mengubah nih value name-nya. Apa sih state name-nya? Maka apa? Di set state, jelas. Oke, sorry ini kurang ini ya, kurang row. Kurang row. Oke, bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini gitu ya. Teman-teman ya bebas lah nyamannya seperti apa. Boleh deh kayak gini lebih singkat gitu ya. Nah, name menjadi event gitu ya, dot target dot value. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini artinya kita terima eventnya, gitu ya. Terus kita dapatkan target kan ya, target dari si inputnya, kita ambil value-nya, gitu, value-nya. Oke, nah seperti itu. Jadi ini kita bisa taruh on change seperti ini, is on change gitu ya. Nah, terus jangan lupa di binding teman-teman. Kenapa kok harus di binding sih? Kenapa? Kenapa? Karena kita menggunakan ini gitu ya, menggunakan this ini gitu. This ini kan ya ngertinya toh dia punya si komponen input dong gitu ya, punya si komponen input. Nah, atau mungkin undefined karena by default di React itu dia strict mode gitu ya. Dia bukan jadi window tapi jadi undefined. Nah, jadi si on change ini harus di binding dulu gitu ya, di binding dulu. This on change sama dengan this on change dot bind. This seperti ini. Nah, this yang di sini baru dia akan nge-refer si app gitu ya. Artinya apa? Kayak ini gitu. Si on change-nya yang dimaksud gitu ya. Dan this-nya ini juga akan gitu ya, this yang ininya gitu ya di dalamnya ini akan masuk nih gitu. Masuk ke si apa punya si app gitu, dan si app ini kan punya state kayak gitulah intinya ya. Oke teman-teman, mari kita coba. Terus kalau misalkan kita pengen submit,
kan submit gitu ya, bisa pakai on submit. Ini pun sama, kita define lagi on submit. Kita define ini event-nya. Terus misalkan kita ingin menampilkan alert, alert tuh yang nampil pop up gitu ya, pop up-nya. Nah, misalkan kita define seperti ini, namaku adalah gitu ya, nama yang kita sudah panggil. Misalkan if this state name gitu ya, this state name. Terus jangan lupa nih teman-teman, di event.prevent default. Nah, ini buat apa sih gitu? Ini untuk menghindari default gitu ya, event-event default-nya. Prevent default-nya ini ya untuk menghindari kayak propagation dan sebagainya. Jadi biar lebih sederhananya, biar nggak nge-refresh si page-nya gitu ya. Karena seringnya gitu ya, orang itu best practice-nya ketika di submit enter dia bakal nge-refresh. Dan untuk prevent itu gitu, untuk menghindari hal itu harus di prevent default. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba saja teman-teman ya. Apakah berjalan dengan semestinya? Apakah ini? Oh, ya, ini belum ditulis di sini. On submit. Dan kita juga harus bindingnya. Bind this. Seperti ini. Oke, misalkan Arjun. Nah, namaku adalah Arjun. Kayak gini. Seperti itu ya, Arjun Sumarlan. Namaku adalah Arjun Sumarlan. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah si teks. Apalagi nih, ada teks area. Oke, teks area. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menghandle multiple input, jadi input yang banyak gitu ya, biasanya sih saya pakai namanya name. Kita define name-nya apa. Misalkan ini kan adalah name juga gitu ya. Ini artinya si labelnya apa nih gitu. Si apa namanya, si input ini labelnya apa, bukan label yang ini ya, bebas mau ikutin nama di sini juga boleh, tapi biasanya sih huruf kecil semua. Adalah name-nya adalah name, misalkan nama si inputnya gitu ya. Nah, terus misalkan kita punya input lagi di sini gitu ya, apa namanya, pekerjaan gitu ya, pekerjaan. Di sini misalkan pekerjaan kayak gini. Oke. Dan misalkan di sini saya tambahkan step-nya dong gitu ya. Pekerjaan kosong kayak gini. Nah, terus gimana nih cara menghandle ketika dia berubah si value-nya? Nah, ini kita nggak bisa pakai kayak gini lagi. Ini kan hard-coded ya. Artinya name. Si state yang terkait adalah si name. Kayak gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi, oh ya ini juga kita coba pekerjaan. Ini jadi ganti jadi pekerjaan. Nah, nggak bisa seperti itu. Tapi kita bisa dengan cara ini diubah nih. Nah, sebelumnya kita base constructor. Kenapa? Karena si target ini sejatinya adalah objek ya. Artinya dia punya properti-properti yang lain selain value. Kita base constructor. Ya, ada value gitu ya. Ada satu lagi ya, itu namanya name. Yaitu adalah si ini kan ya. Adalah si ini nih, property name ini nih. Name sama value. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Kalau sudah seperti itu, kita value-nya bisa taruh di sini dong. Dan ini, gitu ya. Dan ini harus mengacu ke si name. Tapi kan nggak bisa nulis kayak gini ya. Bagaimana caranya coba? Biar, ini kan sebenarnya string ya. Itu string. Dan string ini, ketika saya ingin dinamis, artinya ini sesuai variabel yang kita ingin taruh di sini. Misalkan variabelnya adalah ini
variabel, gitu ya. Nah, si key ini pengen gitu sama dengan value-nya ini variabel. Misalkan ini variabelnya itu, misalkan ini ganti jadi name dulu ya. Ini variabelnya ini adalah ini variabel juga kayak gini. Nah, saya ingin ini tuh jadi seperti ini gitu ya, kurang lebih saya coba komen. Ini variabel, gitu ya, kurang lebih seperti ini gitu pengennya. Ini adalah value-nya apa gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengganti key-nya, string key-nya itu menjadi value dari suatu variabel. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menambahkan kurung siku seperti ini. Artinya, dia itu akan menjadi value yang dari si name ini. Gitu. Name ini kan string ya. Itu kan, lihat kan string kan? String kan ya. Nah, maka itu boleh. Gitu. Kalau misalkan dia bukan string, itu bakal error. Nah, ini udah menjadi function yang reusable, yang bisa digunakan oleh banyak gitu ya, komponen-komponen input gitu ya. Nah, oke. Kecuali ya si file ya, file itu beda lagi dia handlingnya. Oke, coba kita save. Oh, ininya kita misalkan kita tambahkan. Namaku adalah Arjun. Pekerjaanku sebagai gitu ya, sebagai di step pekerjaan seperti ini. Oke. Formnya dia error katanya. Kita styling aja deh. Apa namanya? Display. Displaynya itu adalah flex. Flex directionnya itu adalah column. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, misalkan Arjun Sumarlan, terus pekerjaannya adalah pemimpi. Wah, pemimpi. Ini ya. Kita enter. Kita kenapa tidak mau? Oke, oke, oke. Terus, iya, iya. Kita coba-coba ya, kita coba-coba. Nah, mungkin kita nggak, kita juga bisa sebenarnya nggak perlu pakai styling ini. Kita bisa pakai BR. Oke. Mimpi. Tidak bisa di-enter ya. Tidak bisa di-enter. Oke. Oke, oke. Oh iya, benar, benar. Ini aku lupa. Ya, saya lupa naro apa namanya submit buttonnya. Submit buttonnya. Nah, jadi nggak bisa langsung enter tanpa kita taruh submit buttonnya. Entah itu mau input, entah itu mau pakai button juga boleh ya. Kita input aja deh. Ya. Type-nya kita pilih. Jangan pilih button, tapi kita pilih submit. Oke, kita save. Nah, ini ada Arjun Sumarlan, pemimpi gitu ya. Kita enter, dia akan submit. Namaku adalah Arjun Sumarlan, pekerjaanku sebagai pemimpi. Atau mungkin pakai klik submit ini. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menghandling gitu ya, multiple input gitu ya. Multiple input. Oke, yang selanjutnya adalah text area. Text area. Misalkan saya ingin menambahkan suatu address gitu ya.
suatu address seperti ini, dan ini menjadi text area bukan input lagi. Dan dia juga sama, dia punya atribut name gitu ya, atau alamat deh, alamat, dan ini kita nggak perlu define type-nya. Dan di sini kita bisa define value-nya, itu oh iya kita belum menambahkan suatu state alamat seperti itu. Oke. Nah, pekerjaan ini alamat. Oke. Taruh di sini alamat gitu ya. Alamat di change-nya sama persis dengan file input ya. Nggak ada yang beda. Terus kita juga pengen menampilkan nih, menampilkannya rumahku di gitu ya. Guys, alamat. Oke, rumahku di gitu ya, alamat tersebut. Alamat is not div. Oke. Nah, karena ini bakal banyak gitu ya, capek gitu kan ya. Kalau misalkan di state gitu ya kan ya. Kita biar lebih simple, lebih apa namanya clean juga code-nya. Kita di structuring aja di state-nya. Arjun Sumarlan, pemimpi, alamatku apa ya di Jakarta ya, Jakarta. Klik enter. Apa ini apa ada 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 error nih gitu ya. Uncode step error cannot read property type of undefined. Type of undefined. Di mana ini errornya? Input element. It's not input element katanya. Ada error lagi nih guys. Oke, ya jadi itu gitu ya, itu kenapa bisa terjadi? Itu ternyata sih dari extension ya, apa namanya extension yang saya lihat di sini ada extension banyak kan ya di browser saya. Nah ini ada salah satu extension yaitu LastPass. Ini LastPass ini harus di optional dulu gitu ya untuk jangan semua ini ya, jangan semua website gitu ya. Nah, jadi itu akan tadi ada sedikit warning. Sebenarnya itu nggak error ya, nggak error teman-teman. Kalau error itu si page-nya akan jadi warna merah, tapi itu akan ada warning. Nah, jadi untuk menghandlingnya, teman-teman disable dulu gitu ya si slash pass-nya. Tapi itu kan dari sisi user ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau secara kita develop-nya itu agak susah ya buat memaksakan user untuk mendisable LastPass-nya. Tapi itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa karena itu hanya warning saja, gitu ya. Dari segi fungsional mah ya jalan-jalan aja gitu ya. Terus coba enter tuh, jalan kan ya. Kan kalau teks area kan perlu enter untuk ke paragraf yang baru ya. Jadinya enternya nggak malah memanggil submit itu ya. Oke, lanjut ya. Ini untuk text area seperti ini, teman-teman. Dan kalau misalkan untuk selectnya ada dua. Ada select yang satu gitu ya. Maksudnya kita menselect satu doang gitu opsinya. Ada juga select yang multiple. Nah, kita bedakan lagi menjadi label. Misalkan kita apa nih? Apa ya? Makanan gitu, makanan. Nah, di sini ini kita pakai elemen namanya select gitu ya. Dan di sini adalah option-optionnya. Option-optionnya misalkan pizza gitu ya.
Terus ini value-nya apa? Pizza itu misalkan value-nya adalah pizza juga. Terus misalkan 03 gitu ya. Ini adalah burger. Terus yang ini adalah cola gitu ya. Makan minuman ya, jangan deh. Cilok gitu ya, cilok. Ini burger, terus ini cilok gitu. Nah, di sini uh, uh, ada namanya on change gitu ya. On change dan dia juga sama on change juga seperti itu. Coba-coba saja ya, coba-coba saja ya. Misalkan makanan kita seperti ini kan aja makanan kosong gitu ya. Karena kita belum milih gitu, belum memilih. Oke, dan di sini ada value. Value-nya itu adalah si makanan tersebut, gitu ya. Makanan tersebut. Makanan. Oh ya dah, kita coba harus by default apa dulu nih? Pizza misalkan ya. Pizza untuk yang paling atas. Gitu. Ini jadi makanan. Oke, kita lihat apakah oke. Harus di BR. Ini teman-teman katanya. Oke deh. Nah, ke bawah, jadi kita bisa milih nih. Burger, cilok, tembak. Oh, iya, 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 iya. Kita belum kasih name. Name-nya adalah makanan. Nah, misalkan burger, cilok, gitu ya. Terus kita bisa milih gitu. Terus kalau misalkan gimana caranya kalau kita pengennya multiple input? Kalau multiple input, nah caranya itu adalah kita bisa enable itu gitu, enable bahwa ini tuh multiple input loh gitu. Dengan cara multiple sama dengan true. Atau seperti cukup kayak gini juga nggak apa-apa sih harusnya ya. Harusnya kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, si makanannya ini harus array, teman-teman. Harus suatu array. Nah, artinya misalkan makanan dan minuman gitu. Misalkan ya, minuman. Atau ya makanan kedua gitu ya, makan kedua. Makanan dua, ini makan satu dan ini makanan dua gitu. Ini burger gitu ya, makanan keduanya. Ini menjadi suatu array teman-teman. Makanan satu, terus ini makanan dua, jangan lupa diganti juga yang ininya ya. Makanan dua ini, dan ini udah agak susah gitu ya buat dijadiin satu input karena dia kan name meng-refer cuma satu doang ya, makanan, jadi nggak bisa ini. Dan di on change-nya Jun pun gitu ya, itu apa namanya, beda lagi nih, on change pick deh atau on pick ya, on pick. Nah, on pick kayak gini misalkan ya, mungkin sama mirip kayak gini gitu ya. On pick is on submit on pick gitu ya, sama dengan is on pick dot find this gitu ya. Oke, on pick kayak gini. Nah, saya juga penasaran nih. Kita konsol aja sebenarnya eventnya akan jadi apa sih gitu ya. Eventnya akan seperti apa, value-value-nya. Oke teman-teman, on change seperti ini, kita coba. Kita lihat, nah pertama yang kali dipilih adalah pizza, burger. Ketika kita pilih gitu ya, nah oh target atau value, dot value ya, dot value. Oke. Nah, kita pilih cilok gitu ya. Dia akan memilih cilok gitu. Terus akan memilih burger.
akan memilih pizza, dan seterusnya. Ini ya. Nah, kita ubah jadi di set state makanan satu gitu ya. Nah, event dot target dot value kayak gini. Makanan satu event dot target dot value. Terus itu. Nah, jadi makanan satunya bisa berganti-ganti nih, gitu ya, bisa berganti-ganti. Oke, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini saya ingin coba aja ya. Ini jadi burger, pizza, berhasil kepilih ya intinya. Nah, untuk best practice-nya, kita harus membuat suatu array baru gitu ya. State baru yaitu adalah makanan yang menjadi array. Seperti ini, makanan menjadi array. Dan jadinya si makanan yang udah dipilih gitu ya, yang sudah dipilih harus dimasukin ke dalam array tersebut gitu ya. Nah, jadi tapi kita make sure bahwa kalau misalkan if gitu ya, this state makanan dot contains includes gitu ya. Ini adalah si event the target value ini seperti ini. Kita hapus gitu ya. Oh iya, kita coba copy gitu ya. Kita coba clone dulu si state makanannya dengan cara jadi split operator seperti ini ya. Split operator seperti ini. This state makanan seperti ini. Ini. Dan tadi makanannya kita coba oke, paling atau coba kayak gini deh. Index gitu ya. Index gitu sama dengan makanan dot find index. Find index itu artinya apakah apakah elemen tersebut ada gitu ya di dalam makanan gitu. Misalkan tadi elemen gitu ya. Event dot target value-nya ya sama dengan elemen. Nah, kalau misalkan ketemu, maka indeksnya itu adalah menjadi indeks ini. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal minus gitu ya. Dia akan minus. Nah, kalau misalkan indeksnya itu ada, lebih dari 0 gitu ya, maka makanan indeks dari tersebut, si makanan tersebut gitu ya, kita si ini akan kita splice ya, splice. Jadi splice itu akan mendelete nih, si dari indeks berapa sampai indeks berapa. Jadi kita akan mendelete dari indeks 0 sampai delete count. Oh, slice ya, slice. Tuh. Nah, ya slice dari indeks 0 ke n-nya. N-nya itu berapa? Itu adalah si indeksnya. Itu ya. Nah, terus ini kita taruh di dalam suatu array ini. Dalam suatu kayak gini gitu ya. Terus ini kita ini lagi. Terus ini indeks plus 1. Gitu ya. Indeks plus 1. Ini sampai makanan dot length.
Seperti itu teman-teman. Nah ini kita coba-coba aja lah, kita coba-coba ya. Kita coba-coba seperti itu. Dan kalau misalkan nggak ada, makanannya kita tambahkan event.target.value gitu ya. Jadi makanannya itu menjadi makanan. Nah, untuk mengubah suatu state gitu ya, kalau misalkan variabelnya sama namanya, bisa langsung kayak gini, nggak usah kayak gini gitu ya, nggak usah. Jadi cukup kayak gini aja. Nah, coba saja teman-teman ya. Kita lihat apakah berhasil. Pizza, oke. Coba kita konsol. Kalau misalkan gagal, kenapa gitu gagalnya? Konsol si makanannya aja deh. Konsol si makanannya nih. Kita konsol.log si makanannya. Gitu ya. Oke, udah ada tuh ya. Udah ada ya. Coba kita bisakan lagi. Pizza, oh langsung semua ya. Burger, wow, langsung burger semua. Oke. Kita pastikan dia adalah array kosong sudah. Oh iya, ini jangan ini. Ini jadinya makanan. Jangan ada makanan satu ya. Makanan doang. Oke. Pizza, burger, ciloknya kita nggak mau. Burger yang doang nggak mau. Nah, kenapa bisa nggak mau ya? Kenapa bisa nggak mau? Oh, jadi banyak banget ya ini ya. Coba kita klik. Ada bug ya di pizza ini. Pizza ini kenapa ada bug nih? Pizza, ada bug ya. Ada bugnya, ada bug. Oh, ini dari indeks ya. Indeks apa namanya? 0 dari sampai indeks gitu ya. Oke. Berarti ini ada 3 kondisi. Kita copy paste lagi. Nah, ini namanya programming seperti ini ya. Kita cari-cari terus gitu ya. Nah, ini indeks ini itu kan ya. Nah, ini kita seperti ini gitu ya. Dari indeks ke 1 sampai makanannya kan. Jadi kita menghilangkan si pizzanya kan ya. Nah, oke, kita refresh kembali. Oke. Oh, sama dengan. Nah, sama dengan 3 kali katanya. Oke, nah sip. Pizza, burger, cilok, pizza, burger. Nah, mantap. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita inginkan. Oke, teman-teman. Itu multiple select. Kalau misalkan input number, bagaimana input number? Input number itu sama, mirip dengan input text ya. Cuman bedanya type-nya diganti jadi apa teman-teman? Jadi number. Misalkan apa ya? Tanggungan. On change ini jadi tanggungan. Kita tambah tanggungan. Jangan lupa state-nya juga pun ditambah tanggungan. Sorry. Ini jadi misalkan 0 dulu. Oke. Nah, kita tekan tombol atas, dia akan nambah tuh. Oke, terus apa lagi? Itu lagi, sorry.
checkbox juga sama. Checkbox itu ada apakah Anda mau gitu ya. Apakah Anda mau, gini aja deh. Ini option apa checkbox gitu ya. Checkbox. Ini pun checkbox. Ini checkbox gitu ya. On change. Value ini sorry ya kayak gitu. Terus check, ada check juga gitu ya. Ini bergantung dengan si value checkbox-nya. Oke, sudah ya, sudah. Oke, sudah. Terus ini berubah nih. On change-nya on apa ya? On checks gitu ya. On check. Kita tambahkan state-nya checkbox. Gitu ya. Di konsol kita hilangkan aja. Terus kita tambah event handler on checks. Seperti ini. Kita value-nya nggak usah. Ini menjadi apa? Ini menjadi nilai state sebelumnya. Ya. Nilai state sebelumnya. Kita kalau ambil nilai state sebelumnya gimana? Pakai argumen pref state. Gitu ya. Seperti ini. Ini kita hapus. Kita ganti seperti ini. Pref state checkbox gitu ya. Box ini jadi checkbox gitu ya. Misalkan false awalnya. Nah, ketika ini pengen lebih ini gitu ya, lebih programmatically gitu ya, bisa juga dengan cara kayak gini. Jadi on check yang mana nih? Misalkan checknya ada banyak gitu ya, ada satu tambah lagi yang banyak gitu ya, itu bisa ya dengan step-nya yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Oke, ada error guys. Set state of undo. Oh, iya. Yang saya bilang tadi, ini harus di binding. On check dot bind. This. Nah, mantap ya. Oke. Lanjut lagi. Ada file input. Nah, file input cuman kita tambahkan si inputnya itu menjadi type-nya adalah file. Seperti ini. Ini misalkan file. Ini file. Kita nggak perlu value, kita juga nggak perlu on change. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih lanjut di uncontrolled component. Coba kita lihat dulu aja bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan tas. Nah, seperti itu. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut di uncontrolled component. Oke, teman-teman, cukup panjang ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Materi kali ini untuk form yang bagian control komponen. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Oke, thank you. Bye.